Balik lagi di Gaya Hidup Masa Depan, masih juga bersama Putri Patricia dan juga Bayu. Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Ada Mbak Ayu nih, pakar asuransi yang akan menjelaskan kepada kita nih mengapa soal itu tadi tuh klaim asuransi yang katanya gini, kita beli asuransi mudah, klaimnya susah. Nah, tuh Mbak Ayu, nih teman saya yang satu ini nih. Oh jadi rahasia umum tuh Mbak Mbak kan Ayu, dia, kayak gitu. dia pukul rata sih. Udah gitu asuransi nggak pernah ngasih tahu berapa banyak klaim yang dilayanin. Udah gitu juga klaimnya susah, ribet. Aduh kenapa sih bisa ribet gitu Mbak Ayu urusan klaim? Oke, asuransi itu seperti yang kita tahu bisnisnya kan janji. Ya, kalau dia nggak menepati janjinya, sudah pasti reputasinya akan buruk. Iya dong. Nah, makanya selalu lihat dari apa yang dijanjikan. Semuanya ada di dalam polis. Tertulis ya? Semuanya tertulis. Jadi kalau paham polisnya harusnya tidak ada yang tidak ditepatin gitu ya. Oke. Nah, seperti yang misalnya di Manulife sendiri, kebetulan aku kerjanya di Manulife nih. Manulife sendiri sebenarnya sudah membayarkan klaim dari Januari sampai dengan September itu terhadap 22.000 lebih polis. Ya kan? Sementara yang kita tolak hanya 4%-nya, sekitar 850-an. Jadi relatif kecil yang ditolak, tapi begitu ditolak menyebarnya kemana-mana. Tapi berarti ya nggak banyak ya sebenarnya yang ditolak ya. Hanya 4% dong. Tapi kita jadi harus tahu nih sebenarnya apa sih yang menyebabkan klaim itu ditolak, ya kan? Biar ya kita juga paham nih, biar teman saya juga tahu nih. Jangan cuma ngambil yang cerita jeleknya aja nih. Nah, penyebab klaim ditolak macam-macam. Pertama, kemungkinan pada saat klaim status polisnya tidak aktif. Kemudian yang kedua, dokumen yang dipersyaratkannya tidak bisa dilengkapi. Atau yang ketiga, yang ketiga ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan formulir pada saat mengajukan asuransi. Jadi ada data, ada fakta yang sifatnya material sehingga klaimnya jadinya ditolak. Nah kalau ngomongin masalah dokumen nih Bu, kayak maksudnya kan kita sebagai orang awam gitu kan mungkin masih belum tahu apa aja sih yang harus dibawa untuk bisa klaim itu bisa dengan cepat disetujui. Itu apa aja sih memang kelengkapan apa nih? Gampang, semua kamusnya itu ada di polis. Jenis klaimnya apa, dokumen yang diperlukan tuh beda-beda. Misalnya klaim kesehatan adalah form asuransinya untuk kesehatannya, kemudian surat dari dokternya dan kwitansinya. Kalau meninggal lain lagi, ada surat kematiannya, polis aslinya gitu. Jadi pahami dulu klaimnya apa, lihat di dalam polis yang diperlukan dokumen apa. Nah, itu yang soal kematian tuh. Enggak, soalnya gini. Itu kalau untuk urusan asuransi kematiannya itu kan lagi berduka, lagi maksudnya masih pusing mikirin gimana cara melanjutkan hidup. Tapi begitu mau klaim harus mikirin dokumen-dokumen yang ini itu kayaknya dipersulit gitu. Padahal begitu mau beli asuransi kayaknya prosesnya gampang. Datang, ngobrol, tanda tangan, tapi begitu mau klaim untuk urusan asuransi kematian, susah. Justru asuransi bisa membantu Bayu. Jadi pada saat klaim terjadi gitu ya, pada saat tertanggung atau pencari nafkahnya meninggal, sebenarnya manfaat asuransi ini bisa digunakan untuk kelangsungan hidup ahli warisnya, keluarganya. Iya, kan? Jadi jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang sulit. Semakin cepat dokumennya dilengkapin, semakin cepat manfaat asuransinya keluar kan. Nah, masalah ketentuannya apa saja yang harus dilengkapi, persyaratannya, kembali lagi semuanya ada di polis. Jadi nggak usah takut. Kalau misalnya nggak memahami isi polis, tinggal telepon agennya atau telepon asuransinya. Jangan sampai mengajukan asuransi tetapi dokumennya nggak komplit. Jadi sebenarnya tuh semua udah jelas banget ada di polis ada di dalam ya. polis. Nah itu dia soal agen kadang-kadang begitu ditelepon, teleponnya nggak aktif. Udah gitu kadang-kadang udah pindah asuransi lain. Kayak barusan saya cerita sama Putri sama Angie, teman saya suaminya itu kan sakit. Begitu mau klaim asuransi, ya ampun, katanya tidak ditanggung dan dia ditolak. Sakit dia, Bu. Sakitnya apa ya kalau boleh tahu? Sakitnya di sini. Sakit hati, Bu. Sakit hati di sini. Wah, sakit apa? Sakit turun, Bro. Oh, suaminya. Iya. Kalau istrinya turun sis dong. Oh, iya turun bro. Ya, kadang-kala bahasa awamnya memang turun bro, tapi bahasa medisnya sebenarnya itu adalah hernia. Nah, hernia itu kemungkinannya ketika ditolak itu pertama kalau pada anak-anak itu biasanya penyakit bawaan. Kalau pada dewasa biasanya termasuk dalam klausula pre-existing condition.
yang dikecualikan dalam polis gitu. Mau tahu lebih lanjut? Mau. Masih penasaran sistem? Iya itu. Tapi tunggu nih, kita pengen tahu nih sebelum dilanjut lagi. Ini kan ada juga yang istilahnya dispute. Nah ini gimana tuh Bu? Nasabah tuh mengadunya kemana? Ngadunya cuma satu, ke OJK. Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu sebagai lembaga yang mengeluarkan regulasi tentang asuransi. Dan baru-baru ini sudah ada regulasi mengenai perlindungan konsumen. Jadi tidak perlu khawatir. Semuanya diselesaikan di sana. Tapi tadi urusan tadi klaim lagi nih tentang penyakit temannya Bayu ini akan kita lanjutin nanti ya Mbak Ayu ya. Kita juga ingin ingetin pemirsa jangan kemana-mana dulu. Kita akan bahas lagi lebih tuntas mengenai klaim asuransi. Ini mengenai stigma asuransi. Katanya beli mudah, klaimnya susah. Tetap di Gaya Hidup Masa Depan.